para pencinta cerita seram, sebelum kita mulai cerita horornya, jangan lupa subscribe ya agar tidak ketinggalan cerita lain yang saya buat. Ayo, simak ceritanya. Rumah yang tidak seharusnya ada. Di Jeneponto, Sulawesi Selatan, ada sebuah hutan yang oleh warga sekitar hanya disebut Borong Tamatea. Hutan yang tidak pernah benar-benar sunyi. Siang hari tampak biasa saja. Pohon lontar berdiri kaku. Angin kering menyapu daun-daun. Dan tanahnya retak-retak seolah tak pernah benar-benar basah. Namun ketika matahari tenggelam, hutan itu berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Di tengah hutan itu berdiri sebuah rumah. Masalahnya, tak seorang pun tahu siapa yang membangunnya. Rumah itu tidak tercatat di arsip desa, tidak pernah disebut dalam sejarah kecamatan, dan tidak ada satupun warga tua yang mengaku pernah melihat proses pembangunannya. Tahu-tahu rumah itu sudah ada, kokoh, tua, dan seolah telah berdiri jauh lebih lama daripada usia hutan di sekitarnya. Dindingnya terbuat dari kayu hitam yang tidak lapuk, padahal hujan dan panas Jeneponto terkenal kejam. Atapnya dari seng tua berkarat, namun tak pernah bocor. Jendelanya selalu tertutup, kecuali satu, di lantai atas, yang kadang terlihat terbuka sendiri saat malam. Yang paling tidak masuk akal, rumah itu selalu terlihat lebih dekat daripada jaraknya yang sebenarnya. Seberapapun orang berjalan mendekat, jaraknya terasa tak pernah berkurang. Larangan yang tidak pernah ditulis. Warga desa sebenarnya tidak pernah membuat larangan resmi tentang rumah itu. Tidak ada papan peringatan, tidak ada cerita yang diwariskan secara terbuka. Namun semua orang secara naluriah tahu. Jangan ke sana, anak-anak yang bermain terlalu dekat hutan sering pulang dengan wajah pucat. Mereka mengaku mendengar suara orang memanggil nama mereka, padahal suara itu datang dari arah rumah yang bahkan belum terlihat. Para pemburu yang mencoba menembus hutan selalu kembali sebelum matahari terbenam, dengan alasan yang sama. Hutan itu berubah arah, kompas tidak berfungsi, jalan setapak yang biasa mereka lewati menghilang. Bahkan suara jangkrik dan burung mendadak lenyap, seolah hutan menahan napas. Jilid 3, Aku yang tidak percaya. Namaku Randi. Aku datang ke Jeneponto untuk penelitian lapangan tentang cerita rakyat dan kepercayaan lokal. Bagiku, cerita rumah angker hanyalah gabungan ketakutan, sugesti, dan mitos turun-temurun. Sampai aku melihat rumah itu sendiri. Dari kejauhan, bentuknya tidak menyeramkan. Bahkan terlihat seperti rumah panggung tua khas Sulawesi. Tapi ada sesuatu yang membuatku merinding. Rumah itu seperti tidak menyatu dengan alam sekitarnya. Bayangannya tidak mengikuti arah matahari. Burung tidak pernah bertengger di atapnya. Dan tanah di bawahnya tidak berjejak sama sekali. Seolah rumah itu tidak benar-benar menyentuh bumi. Jilid 4, Malam pertama. Suara dari dalam tanah. Aku memutuskan mendirikan tenda sekitar 300 meter dari rumah itu. Jarak aman, pikirku. Malam pertama berjalan normal, sampai pukul 2.17. Tanah di bawah tendaku bergetar pelan, seperti ada sesuatu merayap dari bawah. Lalu terdengar suara, bukan langkah, bukan hewan, melainkan desahan panjang. Seolah seseorang sedang mencoba bernapas dari dalam tanah. Aku keluar tenda, suara itu berhenti, namun kini terdengar ketukan dari arah rumah. Tok, tok, tok. Padahal jaraknya jauh, tidak masuk akal suara itu bisa terdengar jelas. Ketukan itu berhenti, lalu berubah menjadi tangisan tertahan. Suara perempuan tua, serak, dan penuh penyesalan. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu angin. Tapi angin tidak pernah menyebut namaku. Randi. Aku masuk tenda, menutup telinga, dan menunggu pagi. Jilid 5, Rumah yang berubah isi. Keesokan harinya, aku mendekat. Kali ini, jaraknya benar-benar berkurang. Tangga rumah itu berjumlah 7 anak tangga. Aku yakin kemarin hanya ada 5. Pintunya tidak terkunci. Begitu masuk, udara di dalam rumah terasa lebih dingin daripada malam. Bau kayu basah bercampur tanah kuburan memenuhi hidungku. Di ruang tamu, ada foto-foto keluarga. Anehnya, wajah mereka semua buram, kecuali satu. Seorang pria yang wajahnya persis denganku, hanya lebih tua, dengan mata hitam kosong. Di dinding, tertulis dengan arang, "Rumah ini tidak memilih tamu."
Ia memilih yang pernah ada. Aku belum pernah ke sini. Tapi tubuhku gemetar seolah ingat sesuatu yang dilupakan. Jilid 6. Kebenaran yang tidak bisa diterima akal. Di kamar belakang, aku menemukan catatan tua. Tertulis bahwa rumah ini tidak dibangun, melainkan muncul setiap kali ada seseorang yang mencoba meninggalkan masa lalunya. Rumah itu adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang mati tapi tidak mati, pergi tapi tidak pernah benar-benar pulang, hidup tapi seharusnya tidak selamat. Dan saat aku membaca halaman terakhir, aku melihat namaku tertulis di sana, dengan tanggal 10 tahun lalu. Tanggal kecelakaan yang seharusnya membunuhku. Jilid 7. Akhir yang tidak pernah benar-benar berakhir. Aku berlari keluar, hutan berubah, pohon-pohon berputar, langit seperti retak. Rumah itu kini mengikuti dari belakang, tanpa bergerak, tapi selalu ada. Aku tidak tahu bagaimana bisa keluar. Warga desa hanya menemukanku tergeletak di pinggir hutan, pingsan, dengan rambut memutih di sisi kanan kepala. Rumah itu masih ada, dan hingga sekarang, setiap malam tertentu, warga Jeneponto mendengar ketukan dari arah hutan, disertai suara yang berbisik. Pulanglah, rumahmu belum selesai. Terima kasih sudah berani mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di cerita berikutnya.